Menjadi marbot masjid tua, sering didatangi jamaah tak terlihat. Kisah nyata. Ditulis dengan alur pelan, mencekam, realistis, dan relevan untuk narasi panjang, kurang lebih 1 jam jika dibacakan dengan tempo horor. Cerita disampaikan sudut pandang orang pertama, seolah pengakuan nyata. 1. Awal menjadi marbot. Namaku Ahmad. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi marbot masjid tua itu. Keadaanlah yang memaksaku. Setelah ayah meninggal dan ibuku sakit-sakitan, aku kehilangan pekerjaan di kota. Aku pulang ke desa kelahiranku. Desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan. Tempat waktu seakan berjalan lebih lambat. Di sanalah berdiri Masjid Al-Huda, masjid tua yang sudah ada jauh sebelum aku lahir. Bangunannya sederhana, temboknya kusam, atapnya berlumut. Tidak ada pengeras suara modern, mimbar kayunya retak-retak. Masjid itu jarang dipakai, kecuali Jumat dan hari besar Islam. Penduduk desa lebih memilih masjid baru di pinggir jalan utama. Suatu sore, kepala desa memanggilku. "Mad, mau tidak kamu jadi marbot Masjid Al-Huda?" Katanya pelan. Gajinya kecil, tapi cukup buat makan. Aku mengangguk tanpa banyak pikir. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh bertahan hidup. Saat itu aku belum tahu. Masjid itu tidak pernah benar-benar kosong. 2. Hari-hari awal yang sunyi. Hari-hari pertama berjalan normal. Tugasku sederhana, menyapu lantai, membersihkan tempat wudhu, menyalakan lampu dan mengumandangkan azan. Masjid itu sunyi luar biasa, terutama subuh. Kabut sering menyelimuti halaman. Saat aku berdiri di depan mimbar, suaraku sendiri terdengar asing, seakan diserap dinding tua. Namun ada satu hal aneh yang mulai kurasakan sejak minggu pertama. Masjid itu terasa ramai meski tak ada siapa-siapa. Bukan suara, bukan bayangan. Lebih seperti perasaan sedang diperhatikan. Aku sering menoleh ke belakang saat menyapu. Yakin ada seseorang berdiri di saf terakhir. Tapi ketika kulihat, kosong. Hanya sajadah tua yang tertata rapi. Lebih rapi dari yang kutinggalkan malam sebelumnya. Kupikir itu hanya perasaanku saja. 3. Saf yang bertambah. Suatu malam Jumat, setelah sholat Isya, aku membereskan sajadah. Jumlahnya 17. Aku menghitungnya sendiri. Paginya, saat subuh, aku terdiam. Sajadah itu menjadi 23. Aku yakin aku tidak salah hitung. Aku ingat jelas karena aku selalu menyusunnya satu persatu. Tapi pagi itu ada 6 sajadah tambahan, tertata rapi di saf paling depan. Aku bertanya pada jamaah yang datang, hanya 3 orang tua. "Pak, semalam ada yang sholat di sini?" Tanyaku. Mereka saling pandang. "Tidak, Mad," jawab salah satu dari mereka. "Masjid ini sepi kalau malam." Saat itulah, untuk pertama kalinya, dadaku terasa dingin. 4. Azan yang dijawab. Kejadian itu berlanjut, tapi puncaknya terjadi pada suatu subuh yang gelap dan berkabut. Aku mengumandangkan azan sendirian, seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat aku menarik nafas untuk melanjutkan, aku mendengar jawaban azanku. Bukan dari satu arah, tapi dari dalam masjid. Pelan, serentak, teratur. Allahu Akbar. Kakiku gemetar, suaraku tersekat. Tapi entah kenapa, aku melanjutkan azan itu sampai selesai. Keringat dingin membasahi punggungku. Setelah azan, masjid kembali sunyi.
Namun saat aku masuk ke dalam, sajadah telah penuh, seakan baru saja digunakan puluhan orang. 5. Peringatan orang tua. Aku menceritakan semuanya kepada Pak Rahman, imam tertua di desa. Wajahnya berubah pucat saat aku menyebut Masjid Al-Huda. "Mad," katanya lirih, "masjid itu dari dulu memang begitu." Ia bercerita bahwa dahulu masjid itu dibangun di atas tanah wakaf yang dulunya tempat persinggahan makhluk halus. Bukan tempat terlarang, tapi tempat ibadah mereka. Selama manusia menjaga adab, mereka tidak mengganggu. Tapi jangan pernah merasa masjid itu milik kita sepenuhnya. Aku mulai paham, aku bukan penjaga, aku hanya penumpang. 6. Jamaah tak terlihat. Sejak malam itu, kejadian makin sering. Aku mendengar suara rukuk dan sujud padahal aku sholat sendirian. Aku melihat bayangan menunduk di sudut mata. Aku merasakan sajadah di sebelahku tertekan, seperti ada yang duduk. Yang paling mengerikan, yaitu setiap aku terlambat membuka masjid, pintu sudah terbuka lebih dulu. Padahal aku memegang kuncinya. 7. Malam terakhir. Puncaknya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Aku sholat tahajud sendirian. Saat sujud terakhir, aku mendengar suara tepat di samping telingaku. "Jangan takut, kami hanya ingin beribadah." Aku menangis di atas sajadah, bukan karena takut, tapi karena sadar betapa kecilnya aku di sana. Saat aku mengangkat kepala, saf masjid penuh. Tak ada wajah, tak ada mata, hanya bayangan bersujud ke arah kiblat. Aku pingsan malam itu. Setelahnya, aku berhenti menjadi marbot seminggu kemudian. Masjid itu sekarang dijaga bergantian. Tidak ada lagi yang berani menginap. Tapi setiap kali aku melewati masjid itu saat subuh, aku masih mendengar azan. Bukan dari menara, tapi dari dalam. Dan aku tahu, mereka masih beribadah. Penutup. Sejak kejadian itu, aku belajar satu hal. Masjid bukan hanya milik manusia, dan tidak semua jamaah bisa kita lihat.